Hai dan kembali lagi di AutoNet Max dengan Audi. Ya, seperti kita tahu ya, saat ini kita dalam kondisi pandemi dan pandemi COVID-19 ini bikin kacau semua sendi-sendi kehidupan, terutama pemasukan. Bener nggak? Kita juga ngerasain kok. Nah, kalau pemasukan kita lagi kacau, kita tuh milih kendaraan untuk menunjang aktivitas tuh sebenarnya harus agak-agak apa ya, cerdas lah ya. Agak-agak cari yang value for money. Kenapa? Ya duit lagi susah, bener nggak? Nah, otomatis di samping gue ini ya, ada satu kendaraan yang menurut kita tuh punya value for money yang cukup unik. Karena di saat rival-rivalnya itu bergerak atau menyediakan motor-motor dengan cc 110 atau 115 cc, dia punya cc yang level up, tapi dengan harga yang 11-12 atau mirip-mirip. Dia pakai 125 cc. Nah sekarang kita mau lihat, bener nggak motor 125 cc di samping gue ini, si Yamaha Gear 125 ini, punya value for money yang bagus nggak? Dan ridingnya seperti apa? Kita cek di video ini. Silakan. Nah, pertama-tama sebelum kita mulai, thank you banget buat kalian yang komen kemarin di videonya Next sama videonya Beat. Minta, Bang, bikin video juga dong buat Gear dan yang lain-lain. Ini kita bikin sekarang, ridingnya seperti apa, detailnya seperti apa. Nah, untuk detailnya sebenarnya kita udah pernah bahas di video first impression waktu itu kita bikin waktu launching ya kalau nggak salah ya. Sekarang kita lebih bahas peritilan-peritilan yang kemarin nggak sempet kita notice. Pertama soal garis besar desainnya. Nah, si Gear 125 ini sebenarnya kalau gue bilang ya dia punya garis-garis desain yang ngambil dari kakaknya si Maxi Family, terutama NMAX. Kalau kalian lihat ya, buntutnya tuh mirip sama NMAX lama. Selain itu, pemilihan warna atau ketersediaan warnanya juga dia sama seperti keluarga Maxi Family. Jadi warna-warna seperti silver ini namanya Prestige Silver. Ini juga tersedia di varian-varian Maxi Family seperti di Lexi, Aerox kalau kalian ingat yang pernah kita bawa ke Sukabumi, sama NMAX. Itu juga punya warna kayak gini. Jadi aura prestisnya dapet lah istilahnya ya. Nah, selain itu juga yang gue mau sorot lagi nih ya, Gear. Namanya tuh Gear. Kalau kalian ingat dulu di mobil juga ada yang suka pakai nama-nama Gear. Tapi rivalnya. Nah, yang kali ini Gear itu artinya kan sebenarnya tools atau alat, ya kan? Dan kalau gue lihat desainer Yamaha ini memutuskan untuk memberikan nama Gear ini karena dia memang punya kepraktisan dan dari segi desain juga punya fungsionalitas yang membuat dia pantas menjadi sebuah gear untuk menunjang aktivitas kalian sehari-hari. Kita lihat yuk. Yang disebut gearnya tuh apa sih? Ini loh. Kalau kayak di mobil istilahnya cladding-claddingannya ya. Cladding-claddingannya tuh dia pakai cladding-claddingan plastik yang agak kasar. Itu dia taruhnya di sisi terluar yang ada potensi baret. Jadi kalau motor kalian tahu lah, motor di Jakarta, parkir segala macam. Yang baret tuh biasanya yang dicat ya, yang dipainting ya. Kalau Gear dia pinter. Dia naruh ini yang lebih tahan gesekan itu di bagian luar semuanya. Jadi dari segi elemen desainnya, dia sudah menunjukkan bahwa dia nih motor yang rugged, yang kuat gitu loh. Maksudnya tangguh ibaratnya, dan bisa dipakai untuk penggunaan sehari-hari. Garis besar desain ini juga kalau gue bilang melengkapi yang Yamaha suka sebut ya Gen 125, generasi 125. Bukan generasi petir-petiran itu loh, bukan. Jadi generasi 125 Yamaha kan kita tahu ada Vino yang klasik, ya kan. Ada X-Ride yang apa ya namanya ya, off-road, ya kan, semi off-road. Nah, si Gear ini juga punya kesan ketangguhan ala-ala si X-Gear, tapi dia lebih diperuntukkan untuk menunjang kegiatan sehari-hari. Lebih membumi lah, lebih kota lah istilahnya. Nah, detail-detailnya juga nih, kalau kalian lihat ini, guratan-guratan, terus ada tulisan side protection, dan di sini kayak ada aksen ala-ala kayak mobil-mobil off-road gitu loh. Ini aksennya semuanya dari depan, bawah, sampai bagian belakang sini juga dikasih aksen plastik yang tahan goresan. Ya, tapi tentu saja ya tidak ada motor yang sempurna. Karena si Gear 125 ini tetap punya kekurangan yang menurut gue lumayan, kayak gimana gitu, kayak kurang gimana gitu. Yang pertama adalah desain velgnya setia. Alias abadi, dari pertama sampai sekarang konsisten sama. Coba aja desain velgnya dibikin lebih modern gitu lah, jadi lebih cocok sama auranya yang sebenarnya udah modern banget gitu kan. Yang kedua, cat. Kalau kalian lihat ya, catnya sebenarnya bagus. Jujur ini nggak kayak cat buat motor-motor 125 cc, ini kayak buat motor-motor 150 cc. Cuman seperti kalian lihat juga ya, catnya gampang baret. Jadi karena memang model Dove seperti ini, itu tuh lebih mudah baret ya, lebih gampang scratch dibandingin model yang gloss yang seperti biasanya. Yang ketiga, speedometernya analog semua, nggak ada digitalan dikit gitu loh, ibaratnya ada kilometer atau ada indikator bensin digital, kayak ini benar-benar pure analog. Kelihatan kuno jadinya, kelihatan jadul. Mungkin ya buat cost down sih, tapi sayang di situ aja.
Nah, sekarang kita ngomongin soal fiturnya. Jadi, di video yang first impression reviewnya, sebenarnya kita udah bahas banyak fitur-fiturnya detail ya. Tapi yang kali ini kita mau bahas 3 fitur utama yang menurut gue cuman ada di motor ini, plus itu bisa menunjang aktivitas kita sehari-hari. Apa aja fiturnya? Yuk kita lihat. Fitur pertama, double hook. Jadi hooknya bukan cuma 1, tapi 2. Hook pertama biasa di depan sini. Ini tipikal lah ya, motor-motor kebanyakan sekarang banyak. Dia juga model kayak yang ada tutupnya gitu loh. Jadi kayak ada gantungannya gitu, ada tutupnya. Dan ada satu lagi di bawah kursi. Nah, jadi kalau kalian naruh barang nih, kayak gini nih contohnya nih. Ditaruh di sini satu, dikesampingin, sebelah kiriin, yang di depan kalian taruh sebelah kanan. Kalian duduk itu masih bisa ngakomodir barang-barang yang lumayan gede, tapi duduknya masih enak. Nah, itu juga ditunjang sama fitur keduanya. Fitur keduanya yang menurut gue efektif juga adalah decknya. Kalau kalian lihat ya, ini motor kelihatannya ramping, tapi sebenarnya agak lebar di bagian decknya. Karena decknya memang cenderung lebih lebar, agak ricoakin gini, kaki bisa masuk ke depan lebih gampang. Space-nya juga luas, dan dia agak melebar ke bagian belakangnya. Jadi deck ini selain untuk menampung barang-barang yang ukurannya lumayan, itu juga bisa membuat posisi riding kalian lebih fleksibel. Contoh, seperti mungkin gue pernah contohin juga sih ya. Ini posisi riding bapak-bapak, ya kan? Enak, kaki tegak, ya kan? Barang masih bisa kalian taruh di tengah-tengah, masih cukup lega. Riding juga nyaman. Anak muda, tarik buntut ke belakang, naikin begini. Wah, ini ngabers. Yang biasa naik motor-motor kecil tapi kecicilan. Ini sporty tuh. Ini juga kursinya karena agak panjang ya. Jadi karena agak bisa tarik ke belakang ini, jadi lebih sporty buat makan ke depan. Sportinya juga masih dapet. Ketiga adalah posisi duduk yang untuk boncengan. Ada 2 macam posisi duduknya juga. Yang pertama adalah ada kayak cendolan gini. Ini untuk anak kecil. Jadi kalau yang anak kecil kalian bonceng, itu dia kaki nggak bakal gantung-gantung. Kalau kalian lihat ya, biasa anak kecil tuh kakinya suka ngegantung-gantung kemana-mana, kan bahaya kan sebenarnya kan. Ini dia bisa naruh kakinya di sini. Dan kalau kalian juga bonceng orang yang misalnya kakinya juga cukup panjang, dia nggak harus nangkring. Dia bisa naruh kakinya di sebelah sini. Jadi balik lagi, posisi duduk, terutama posisi kaki untuk rider sama pemboncengnya, itu bisa sangat fleksibel dan pasti bisa nyaman. Jarak dekat maupun jarak jauh. Nah, fitur ketiga yang satu-satunya ada di segmen entry level itu cuma ada di gear ini, yaitu ini. Answer back system. Biasanya di merek-merek lain dia cuma ada di cc 150-an ke atas lah ya, 125, 150-an ke atas. Ini entry level dia udah ada answer back system. Fungsinya apa? Fungsinya kalau kalian pernah parkir ya, kasarnya di mall-mall atau gue pernah punya pengalaman parkir di belakangnya Grand Indonesia di pinggir kali. Itu motor ya, nggak boleh dikunci stang. Taruh di sini, pergi ke mall balik lagi motornya bisa dipindahin kemana-mana. Karena digesek-gesek kan. Pakai ini kita nggak usah bingung-bingung lagi cari motor kita ada di mana. Tinggal dipencet, otomatis nanti ada lampu dan bunyi sehingga kita bisa tahu lokasi motor kita ada di mana sekarang. Nah, otomatis gampang kan? Kecuali motor kalian dibawa pulang sama kang parkirnya. Itu susah nyarinya. Oke, biar gak panjang lebar, gue lebih penasaran gimana riding impressionnya. Kita langsung cus, jalan, yuk! Nah, sekarang kita sampai pada saatnya nyoba langsung riding si Gear 125. Pertama posisi duduk dulu kali ya. Nah, posisi duduk gua nih ya, tinggi 174, itu masih lumayan kok, masih lumayan oke. Biarpun emang ini motor emang kerasa kecil ya. Ya namanya juga Matic entry level. Tapi paling kagak kaki gua tuh lebih lega. Karena deck bawah itu lebih lega dan kayak bisa pindah-pindah gitu loh, posisinya bisa senyaman mungkin lah. Cuman sayang memang stang nih masalah Matic entry level. Stangnya kurang tinggi, kalau tinggian dikit aja pas gitu loh, jadi tangan gua nggak terlalu nekuk banget. Nah, untuk suspensi, sebenarnya si Gear ini cenderung agak kaku ya suspensinya ya, tapi rebound pairnya agak cepet, jadi nggak sampai mental-mental banget. Plus buat jalan mulus atau agak keriting-keriting dikit gitulah masih oke lah. Nah, ditambah lagi joknya juga cukup lebar dan empuk, bantu buat peredaman ke badan kita. Untuk jalan dekat atau jauh, so far sih nyaman-nyaman aja. Nah, kembali lagi ke handling. Kalau handling, gua akuin jempol deh ini mah. Karena
manuver di macet, motornya kerasa kecil, enak, gampang ditekuk, gampang nyelip, patokannya pokoknya stang masuk, motor pasti masuk aja. Ditambah lagi dengan tapak ban yang cenderung lebih lebar ya. Stabilitasnya tuh di kecepatan tinggi itu sangat bagus. Hampir nggak kerasa kayak motor entry level. Sedangkan untuk rem, khas Yamaha. Cenderung pakem dan responsif dari tarikan tuas yang dikit aja. Bantu waktu riding tuh jadi lebih pede. Karena ya sektor pengereman udah pastilah dapet gitu kan. Nah, kembali ke soal performa. Jadi mesinnya ini dia kan sebenarnya basicnya konfigurasinya square ya. Jadi bore kali stroke-nya tuh hampir sama. Dia juga sudah dilengkapi dengan teknologi Blue Core dan force piston. Powernya kurang lebih sekitar 9,5 HP dan torsinya sekitar 9,5 juga. Plus distribusi tenaganya yang gue suka nih. Dia cukup linear. Jadi tarikan bawah isi, macet-macetan stop and go juga oke. Main di kecepatan tinggi kayak di 60, 80, sampai 100 juga masih ngisi. Jadi kayak buat jalan jauh juga masih dapat, buat jalan dekat atau buat komuter doang sehari-hari juga masih ngisi. Oke, sekarang kita sampai pada kesimpulannya si Yamaha Gear 125. Kesimpulannya apa? Ya, jujur ya, ini motor sebenarnya menawarkan sesuatu yang berbeda. Dia ada diferensiasi ya. Di saat rival-rivalnya bermain di cc di bawah 125, Yamaha memutuskan semua motor entry-nya itu ada di level 125 cc up, ibaratnya kan. Nah, tapi di samping itu juga, selain kapasitas mesinnya yang lebih besar, dia juga punya beberapa fitur yang kalau menurut gue pas banget sama temanya sebagai sebuah utility bike atau sebuah utility motor lah ibaratnya ya. Karena lihat ya, karakternya itu baru pertama kali gue lihat dia bisa menggabungkan desain dengan fungsionalitas. Dia punya double hook, dia punya deck yang gede, dan dia punya cladding-cladding yang bikin dia tuh kayak bisa dipakai sehari-hari lah ibaratnya. Enaknya itu. Cuman memang tetap ada beberapa kekurangan-kekurangan yang Anda aja diperbaikin gitu ya. Bisa bikin motor ini jadi lebih perfect dan jauh lebih menarik di mata orang banyak, seperti peleknya. Itu aja sih sebenarnya sih. Cuman baik lagi, ini mereka berhasil membawa level up untuk 125 cc ini di segmen yang biasanya dihuni oleh motor-motor 110 cc. Jadi kira-kira itu aja kesimpulannya. Baik lagi, thank you udah nonton. Audi sign off, gue jalan dulu. Yuk. Bentar, tunggu dulu. Motor apa ini? Pendatang baru nih, pendatang baru. Nggak enak. Jalan doang, udah senior, nggak usah banyak ngomong. Ini juga onion kit nih, anak bawang ngapain di sini? Sama rajanya dong, ditantangi. Senior. Mau adu nih? Adu lah, ayo. Video adu berikutnya kita adu ketiga motor ini. Gimana? Boleh, Setuju, ayo. setuju. Silakan. Setuju ya? Iya. Kita adu performa, kita adu efisiensi, kita adu juga kepraktisan. Praktisan dong. Sama satu lagi, Apa tuh? nanjak. Boleh. Skutik kita bawa nanjak. Siap ya berarti ya? Siap. Ya udah, berarti tunggu di video berikutnya komparasi ketiga motor ini. Orang kalau lu udah bosen dengan kehidupan. Gue nggak kelihatan soalnya. Udah ya, jalan ya.